Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fahmi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal desain saya yang berjudul Rancangan Sentra Ikan Tanjung Tembikar. Sentra Ikan Tanjung Tembikar ini dibuat dengan dasar pemfasilitasan tempat pengelolaan ikan yang memiliki peranan yang sangat penting dalam kemajuan pemasaran ikan. Nah, perlu kita ketahui kendala utama yang dihadapi dalam pengembangan pasar komoditi perikanan di dalam negeri ini, yakni masalah teknis dan masalah rantai pemasaran perikanan itu sendiri. Perlu kita garis bawahi bersama bahwa dari fakta yang kita ketahui, kita menemukan sebuah isu pencemaran lingkungan, teknis pemasaran perikanan, dan social perception. Nah, dari isu-isu tersebut dengan dikuatkan berdasarkan nilai Islami, muncullah strategi desain dengan keyword responsible design, safe, resilience, interaktif, dan enjoyable. Untuk data kawasannya sendiri, di sini terdapat satu jalan akses utama. Nah, berdasarkan isu, kita tambahkan analisa SWOT. Nah, untuk analisa tapaknya sendiri, perlu kita ketahui yang pertama, regulasi kepadatan pemukiman sekitar tapak. Sedangkan untuk garis sempadan sungainya, kawasan tersebut merupakan kawasan sungai Muara Gembong dengan minimal 3 meter. Sedangkan untuk garis sempadan bangunan, yakni dari jalan berjarak 3 meter, dari bangunan lainnya berjarak 2 sampai dengan 2,5 meter. Sedangkan untuk garis sepadan pantai seluas kurang lebih 345 hektar. Nah, di sini untuk tatanan massa dan jenis sirkulasinya, saya menerapkan pola tatanan massa cluster berdasarkan pendekatan utilitarian. Nah, untuk jenis pola sirkulasinya sendiri, pada tatanan massa ini menggunakan jenis pola sirkulasi aksis. Sedangkan untuk sirkulasi dan aksesibilitas di dalam tapak, dari gambar di bawah ini dapat kita lihat entrance atau akses utama dengan taman sebagai peneduh dan penetralisir penghawaan, serta selasar sebagai pengarah. Untuk bagian barat tembok pembatas berupa dinding beton dengan tekstur halus serta blok yang diisi tanah sebagai media tanam. Dan untuk pembatas bagian timur ini berupa vegetasi pohon kelapa, bisingan, dan bau. Untuk mengurangi bau tak sedap pada saluran drainase depan tapak, salah satu solusinya dengan memberikan water features. Nah, untuk mengurangi kebisingan pada depan tapak, maka bangunan diberikan jarak agar tidak terlalu rapat dengan jalan. Sedangkan untuk analisis matahari dan hujan angin, di sini melakukan beberapa penanganan. Yang pertama, memiliki intensitas panas yang cukup tinggi, sehingga solusi yang digunakan yakni dengan menggunakan material lokal seperti bata ekspos. Dan yang kedua, dimundurkan untuk dapat menciptakan koridor sehingga area sirkulasi dapat terbayangi. Untuk hujan dan anginnya sendiri menggunakan atap jenis pelana. Sistem air pada kolam yaitu cycle. Sedangkan untuk drainase kawasan pada tapak diperlukan sistem khusus, ini digunakan screen buat menyaring sampah agar tidak ikut masuk ke dalam selokan. Sedangkan untuk topografi, geologi, dan hidrologi di sekitar tapak, di wilayah sekitar tapak ini merupakan dataran rendah dengan kondisi permukaan tanah yang antara maksimal 0,1%. Sedangkan untuk geologinya sendiri ini jenis alluvium atau tanah lumpur. Sedangkan untuk kondisi hidrologinya sendiri, ini terletak di pantai Selat Madura. Di batas barat terdapat Sungai Welang, di tengah kota mengaliri Sungai Gembong, dan di timur mengalir Sungai Patung. Ketiga sungai tersebut berfungsi sebagai drainase alam yang bermuara di Selat Madura. Nah, untuk analisis fungsinya sendiri, di sini terdapat analisa fungsi primer, sekunder, dan penunjang. Nah, untuk penggunanya sendiri, saya di sini membagi 20% dari 100%, yakni untuk pengelola dan teknisi. Pengelola, penduduk sendiri yang mengelola sarana dan prasarana yang ada di Sentra Ikan Tanjung Tembikar ini. Sedangkan untuk teknisi merupakan petugas dari luar yang melakukan pengecekan utilitas secara berkala. Pengguna 30% ini merupakan wisatawan dan pedagang. Nah, untuk 50%-nya sendiri ini merupakan penduduk. Untuk aktivitas primernya sendiri saya bagi menjadi 3, primer, sekunder, dan penunjang. Perlu kita ketahui zone plan yang dapat kita lihat, yang nomor 1 merupakan
pemukiman warga sekitar. Yang nomor 2 merupakan masa primer. Yang nomor 3 itu masa sekunder restoran. Yang keempat masa sekunder edukasi. Yang kelima musola penunjang. Yang keenam ini merupakan masa penunjang untuk kantor pengelolaan. Dan yang nomor 8 ini merupakan area dermaga dan tambatan kapal nelayan. Nah, dari analisis pengguna tersebut dan berdasarkan bubble diagram, kita menemukan block plan mikro. Untuk analisa bentuk di sini berdasarkan strategi desain. Yang pertama, responsible design dengan mendetailkan fasad pada bangunan serta ornamen lokalitas. Sedangkan yang kedua yakni self resilience, yakni dengan melakukan pendalaman sains dengan sistem penghawaan alami. Nah, kemudian yang ketiga yakni interaktif, yakni menyediakan atau memberikan ruang terbuka hijau. Sedangkan yang terakhir di sini enjoyable dengan memberikan roof restoran area. Analisa strukturnya sendiri saya membagi menjadi 3 bagian, yakni substructure menggunakan jenis pondasi flat plate karena jenis pondasi ini merupakan jenis pondasi yang aman untuk bangunan di daerah pesisir pantai serta diberikan pelindungan yang berupa seawall dan breakwater. Sedangkan untuk struktur tengah menggunakan rangka baja dengan menggunakan baja IWF. Sedangkan untuk area tengah yang bebas kolom memiliki bentang sepanjang sekitar 15 meter. Material tetap menggunakan besi baja IWF, tetapi ukurannya saja yang berbeda. Secara umum struktur rangka baja dapat menghemat biaya keseluruhan proyek seperti tempat pengelolaan ikan ini. Nah, untuk struktur atapnya sendiri di sini menggunakan jenis plana. Pada penggunaan struktur atap bangunan yang akan digunakan ada 2 macam, yaitu struktur rangka dan spesifik. Nah, untuk sistem utilitasnya sendiri di sini saya membagi 5 bagian, yakni pada area utilitas pasar ikan modern diterapkan sistem alami dan buatan. Untuk penghawaan yang alami menggunakan beberapa ventilasi atau maksimalkan bukaan. Sedangkan untuk penghawaan buatan menggunakan exhaust fan. Selain itu, pada dinding dan keramik dilapisi epoksi serta disediakan jet washer guna mempermudah perawatan. Sedang untuk sistem utilitas air bersihnya sendiri, karena bangunan ini terletak di pesisir pantai, maka ketinggian maksimum dari bangunan ini hanya 2 lantai. Oleh sebab itu dipilih sistem utilitas air bersih upfit. Pada sistem air hujan ini dengan menyediakan talang air hujan selebar 45 cm dan akan diarahkan menuju bak kontrol melalui pipa yang dimasukkan ke dalam dinding bangunan. Nah, sedangkan untuk bagian talang air diberikan tambahan kawat ram agar daun atau sampah seperti pada gambar ini yang lainnya tidak menyumbat saluran airnya. Sedangkan untuk sistem utilitas air kotornya, di sini sistem pembuangan air kotor dengan menggunakan sistem saluran tertutup atau terbuka. Untuk sistem listriknya sendiri ini menggunakan MDP dan SDP. Selanjutnya konsep makro. Terbentuklah konsep yang merupakan pasar ikan higienis, sehat, responsible design, dan ramah lingkungan, yakni pasar ikan peka lingkungan, yang bermula pada Organitas Tempat Penanganan Ikan dan Wisata Kuliner Seafood di Kota Pasuruan, yakni sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap nelayan dengan upaya melakukan pengembangan di sektor pemasaran ikan serta perbaikan kualitas sarana dan prasarana pendukung. Kendala utama yang dihadapi dalam perancangan ini yakni adanya masalah teknis dan juga masalah rantai pemasaran komoditi perikanan. Nah, terdapat 4 prinsip dalam perancangan sentra ikan ini. Maksudnya bermula dari konsep pasar ikan modern, maka dapat ditarik 4 yang mempengaruhi pasar ikan modern tersebut. Nah, dari sini akan diterapkan pada konsep lalu akan tercapai sebuah kecukupan. Nah, dari limbah dapat memperoleh sentra ikan higienis, sehat, dan nyaman. Dari respek terhadap kearifan alam, di sini memperoleh kontribusi ekosistem. Sedangkan untuk hasil perikanan memperoleh perikanan, dan untuk pengoptimalan struktur memperoleh self-resilient. Sehingga dari sini dapat tercapai consideration of natural and structural durability, resilient utility system, resilient social, resilient economic. Kemudian dalam menselaraskan kedua prinsip tersebut, yakni menggunakan prinsip dasar accentuation and rhythm, yakni karakteristik budaya berdagang masyarakat pesisir,
Yang pertama, marketplace meliputi unit-unit kios. Yang kedua, sarana dan prasarana yang merupakan lokalitas. Yang kedua, horizontalitas meliputi kegiatan pendaratan ikan, sirkulasi pengangkutan ikan, yang mana ini merupakan aksesibilitas dan konektivitas. Dengan karakteristik budaya dagang tersebut diharapkan mampu memunculkan bangunan yang responsible design terhadap tapak sekitar, baik secara fisik maupun sosial. Konsep tapak. Nah, untuk konsep tapak ini, untuk sirkulasi dan aksesibilitasnya sendiri, sirkulasi kendaraan untuk bongkar muat berada pada garis merah. Sedangkan untuk garis biru merupakan sirkulasi kendaraan untuk pengunjung, sedangkan untuk garis kuning merupakan sirkulasi untuk pejalan kaki. Pada gambar di bawah ini dapat kita ketahui nomor 1 ini merupakan bangunan pasar ikan modern. Pada konsep tapak terdapat sistem sains, yakni pemberian pohon cemara angin sebagai pembelok angin di beberapa titik dan juga penghalang silau matahari berlebih. Dan untuk self resilience offsetnya sendiri adanya breakwater sebagai prasarana yang dibangun untuk memecahkan gelombang atau ombak dengan cara menyerap sebagian energi gelombang tersebut. Entrance-nya sendiri di sini disediakan gate yang mana harus memberikan ciri khas sekaligus ikonik agar masyarakat mudah mengingatnya. Untuk signage-nya sendiri ini untuk memudahkan orang dalam mengingatnya, dan juga disediakan juga dermaga khusus pengunjung. Berikutnya konsep vegetasi. Nah, tanaman atau pohon yang pertama ketapang, kelapa, palem raja, cemara angin, pandan pantai, Japanese buxus, dan palem putri. Untuk konsep ruangnya sendiri, yang pertama berdasarkan konsep utilitas, yakni sistem penghawaan menggunakan exhaust fan untuk membantu menyedot bau dari dalam ruangan. Tidak hanya itu, pengurangan bau dilakukan juga dengan meminimalisir limbah buangan dari ikan. Dalam penerapannya dibuatkan integrated display table yang berfungsi sebagai meja pajangan dengan beberapa lubang-lubang pembuangan sendiri. Yang kedua, aperture transparency, menerapkan sistem transparansi pada area retail dan pasar. Minim kolom serta sirkulasi lebih mudah dan terkesan luas. Yang ketiga, deepening of science, pada beberapa titik menerapkan sistem penghawaan alami stack effect, yaitu menuntut adanya perbedaan tekanan udara di mana udara selalu bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah melalui bukaan yang diletakkan cukup rendah, yakni kurang lebih 80 cm dari luas lantai seukuran pinggang manusia dewasa. Yang keempat yakni maximization view, memanfaatkan view positif pada bangunan restoran dengan memaksimalkan bukaan. Untuk bukaannya sendiri menggunakan jendela kaca mati lebar, dan terdapat juga jendela yang bisa dibuka agar sirkulasi udara dapat bergerak dengan baik. Sedangkan untuk area roof, restoran menggunakan pagar transparansi kaca tempered dengan tujuan pemaksimalan view yang didapat. Yang terakhir yakni berdasarkan atau based on space type, yakni service dan musola. Pada gambar musola dan service tersebut merupakan interior kantor yang mana tidak memerlukan transparansi ruang karena ruang tersebut bersifat private. Sedangkan untuk musola ini justru kebalikannya, dikarenakan musola merupakan fasilitas publik. Sedangkan untuk konsep bentuknya sendiri, bentuk bangunan merupakan representasi dari bangunan adat Jawa Timur Joglo yang sudah diolah dengan mempertimbangkan fungsi dan volume ruang tersebut. Sedangkan untuk penutup atapnya menggunakan jenis pelana yang sudah diolah berdasarkan pendalaman sistem sains dan utilitas. Berikutnya konsep utilitas. Untuk konsep utilitasnya sendiri, untuk garis biru merupakan saluran air bersih, yang garis merah merupakan saluran drainase kawasan, yang garis orange merupakan aliran listrik. Dan untuk konsep penyimpanan ikan cold storage-nya sendiri, sistem pengaturan yakni menggunakan blast freezer. Konsep pengelolaan sampah menggunakan mesin insinerator. Konsep pengelolaan limbah. Nah, yang pertama, akses tapak yang terbatas mengharuskan grey water ditampung dan difiltrasi dengan beberapa tahapan. Yang kedua, limbah padat akan dilakukan pembuangan secara berkala. Sedangkan untuk konsep transportasi vertikal sendiri di sini menggunakan tangga, rem, dan juga lift. Konsep strukturnya sendiri, pada bangunan utama dilakukan dilatasi pada bangunan, dan dikarenakan banyaknya bukaan lebar, maka untuk memperkuat kusen dan menahan beban dari atas dinding digunakanlah balok lantai. Sedangkan untuk struktur pondasinya sendiri menggunakan jenis foot plate. Pada penggunaan seluruh atap bangunan yang akan digunakan ada dua macam, yaitu sistem struktur rangka dan space frame.